Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa, NIM 19 03211000098 dari Program Studi Agribisnis Mata Kuliah TPA kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya mengenai analisis tata niaga pendekatan SCP komoditas yang dipilih yaitu durian. Nah, pada presentasi kali ini kita akan bahas mengenai 5 poin. Yang pertama ada judul jurnal, yang kedua ada metode penelitian yang digunakan, yang ketiga ada analisis saluran pemasaran, yang keempat ada analisis struktur pasar, yang kelima ada analisis perilaku pasar. Masuk pada pembahasan poin pertama yaitu mengenai judul. Di sini saya menggunakan dua jurnal. Jurnal yang pertama dengan judul Analisis Efisiensi Pemasaran Durian di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Sedangkan untuk jurnal pembanding yaitu jurnal kedua dengan judul Efisiensi Pemasaran Durian atau Durio zibetinus di Desa Wisata Durian, Kelurahan Sumber Agung. Nah, tujuan dari penelitian ini sama, yaitu untuk mengetahui efisiensi pemasaran durian dengan menggunakan analisis saluran pemasaran, struktur pasar, perilaku pasar, dan margin pemasaran. Untuk metode penelitian yang digunakan di jurnal pertama yaitu lokasi di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Metode penentuan sampel yang digunakan ada dua, yaitu simple random sampling dengan jumlah petani durian sebanyak 697 orang dan non-probability sampling untuk lembaga pemasaran durian. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif ini untuk memberikan deskripsi mengenai fenomena lapang yang sedang diamati, sedangkan untuk analisis kuantitatif yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi harga, efisiensi operasional, nilai margin pemasaran dan distribusi margin, serta farmer share masing-masing lembaga pemasaran durian. Yang dibahas pada jurnal 1 ini ada analisis struktur pasar, kinerja pasar, dan perilaku pasar. Sedangkan untuk metode penelitian jurnal pembanding yaitu jurnal kedua, lokasi yang diteliti yaitu Kelurahan Sumber Agung. Metode penentuan sampel snowball sampling karena tidak diketahui jumlah populasinya dan diperoleh sampel yang terdiri dari 4 orang pedagang pengumpul, 3 orang pedagang pengecer, dan 3 orang pihak tahura-war. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian efisiensi pemasaran dianalisis dengan melihat struktur dan perilaku pasar serta keragaman pasar. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya yaitu mengenai analisis struktur pasar. Saluran pemasaran pada jurnal pertama. Dari hasil penelitian pada lembaga pemasaran diketahui terdapat 8 saluran pemasaran durian. Setiap lembaga pemasaran menyalurkan durian yang sudah dibeli ke berbagai tempat yang berbeda. Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka saluran pemasaran juga akan semakin panjang. Nah, seperti saluran di Kecamatan Kasembon ini. Untuk saluran pertama, petani memasarkan langsung kepada konsumennya. Untuk saluran pemasaran kedua, petani memasarkan kepada pengecer lokal, kemudian pengecer lokal memasarkan kepada konsumen. Yang saluran pemasaran ketiga, petani memasarkan kepada penebas lokal, kemudian kepada konsumen. Yang keempat, petani kepada tengkulak, tengkulak kepada pengecer lokal kepada konsumen. Untuk yang saluran pemasaran kelima, petani memasarkan kepada penebas lokal memasarkan kepada pengecer lokal, lalu ke konsumen. Untuk ke-6, ke-7, dan ke-8 begitu pula seterusnya. Sedangkan untuk saluran pemasaran di jurnal kedua, melibatkan beberapa lembaga pemasaran seperti petani, pedagang pengumpul, dan pedagang pengecer. Untuk saluran pertama, sama seperti di jurnal 1, yaitu petani langsung memasarkan kepada konsumen. Saluran 1 ini digunakan oleh petani durian sebanyak 5 orang atau 6% dari total petani durian yang terdapat di Kelurahan Sumber Agung. Fungsi yang digunakan yaitu fungsi pertukaran. Untuk saluran kedua yaitu dari petani ke sistem sewa semalam lalu ke konsumen akhir. Saluran 2 hanya digunakan oleh petani durian sebanyak 3 orang atau 4% dari total petani durian. Fungsi pemasaran yang digunakan yaitu berupa penjualan.
Untuk saluran ketiga yaitu dari petani ke pedagang pengecer kemudian ke konsumen akhir. Pada saluran ketiga ini, petani menjual durian ke pedagang pengecer sebanyak 9 orang atau sekitar 11% dari total petani durian yang terdapat di Kelurahan Sumber Agung. Fungsi pemasaran yang digunakan yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Untuk saluran keempat, yaitu saluran dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang pengecer, lalu sampai pada konsumen akhir. Saluran 4 ini merupakan saluran yang paling banyak dilakukan oleh petani durian, yaitu sebanyak 66 orang, atau sekitar 79% dari total petani durian di Kelurahan Sumber Agung. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh saluran pemasaran keempat, yaitu ada fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai fungsi-fungsi di saluran pemasaran. Seperti di saluran pemasaran 1, petani langsung menjualnya kepada konsumen. Nah, petani lebih suka menjual durian dengan membawanya ke pasar karena petani dapat menentukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menjualnya di rumah. Untuk saluran pemasaran kedua terdapat fungsi pertukaran berupa penjualan, di mana petani melakukan penjualan durian dengan sistem sewa semalam. Sistem sewa semalam ini dilakukan dengan cara konsumen datang langsung ke lahan garapan petani durian untuk menunggu durian yang jatuh selama semalaman. Kemudian yang ketiga ada fungsi fisik yang terdiri dari fungsi penyimpanan dan pengangkutan. Fungsi penyimpanan ini dilakukan oleh pedagang pengecer karena pedagang pengecer melakukan penjualan dalam jumlah yang besar, sedangkan untuk fungsi pengangkutan berupa transportasi yang digunakan oleh seluruh lembaga pemasaran durian. Kemudian yang terakhir yaitu ada fungsi pertukaran di mana pembelian dari petani dan pedagang pengumpul menjual kepada pedagang pengecer yang berada di kota Bandar Lampung. Pedagang pengumpul membeli durian dari petani dengan sistem borongan, akan tetapi sistem ini dinilai kurang efektif karena banyak merugikan petani. Jumlah yang dihitung di pohon jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dipanen oleh pemborong. Seperti itu. Ada poin selanjutnya yaitu mengenai analisis perilaku pasar. Untuk jurnal pertama, dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi harga menurut transportasi dan efisiensi harga menurut sortasi dan grading. Untuk efisiensi harga menurut transportasi, saluran pertama tidak terjadi fungsi transportasi karena konsumen membeli langsung kepada petani di rumahnya. Jadi tidak ada biaya transportasi yang dikeluarkan baik itu oleh petani maupun oleh konsumen. Kemudian saluran kedua dan sehingga ke-8, selisih harga lebih besar daripada rata-rata biaya transportasi. Untuk efisiensi harga menurut sortasi dan grading, yaitu seluruh saluran pemasaran durian sudah dinilai efisien. Efisiensi dari saluran pemasaran tersebut dapat dilihat bahwa semua nilai selisih harga dari seluruh saluran pemasaran lebih besar daripada nilai rata-rata biaya sortasi. Itu untuk jurnal pertama. Sedangkan untuk jurnal kedua, mengenai sistem penjualan ada 3, yaitu sistem eceran, borongan, dan sistem sewa semalam, seperti yang barusan telah dijelaskan. Untuk sistem eceran, sistem yang dilakukan dengan cara unit perkecil dengan harga tiap unitnya. Untuk sistem borongan, penjualan secara keseluruhan produk berdasarkan harga per unitnya. Sedangkan untuk sistem sewa semalam merupakan penjualan yang dilakukan petani dengan cara pembeli menunggu langsung durian yang jatuh di lahan garapan milik petani selama semalaman. Kemudian mengenai kebijakan harga ada cara tawar-menawar antara petani dan pedagang, sehingga harga yang ditawarkan pada sistem tawar-menawar adalah harga yang berdasarkan informasi yang dimiliki oleh petani dan pedagang. Sedangkan untuk sistem penentuan harga durian dengan cara sistem sewa semalam ditentukan oleh petani itu sendiri dengan cara memprediksi jumlah durian yang akan jatuh dalam waktu 1 malam di lahan garapannya. Sedangkan yang terakhir mengenai sistem pembayarannya yaitu dilakukan secara tunai. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai analisis kinerja pasar di jurnal pertama. Mengenai margin pemasaran, pada saluran pemasaran 1, petani langsung memasarkan produk ke konsumen sehingga tidak terdapat nilai margin. Bisa dilihat dari distribusi margin, penebas lokal tidak ada, tengkulak tidak ada, pengecer lokal tidak ada, penembus luar kota tidak ada, dan pengecer luar kota juga tidak ada. Pada saluran pemasaran kedua, dengan total margin 2.261,50, lembaga pemasaran yang terlibat hanya penebas lokal.
Dan keuntungan yang diambil juga tidak terlalu tinggi, sehingga harga jual yang ditetapkan relatif murah dan nilai margin pada lembaga ini merupakan nilai terendah. Pada saluran pemasaran ke-8, lembaga yang terlibat yaitu petani, penebas lokal, pengecer luar kota, konsumen. Keuntungan yang diambil relatif besar berdampak pada harga jual durian tinggi sehingga menyebabkan nilai margin pemasaran pada saluran pemasaran ini juga tertinggi yaitu sebesar 18.039,50. Selanjutnya mengenai farmer share atau share harga yang diterima petani durian dari 8 saluran pemasaran pada jurnal pertama. Bisa dilihat di tabel. Untuk saluran pemasaran 1, share harga berdasarkan persentase yaitu 100%. Persentasenya 22,03. Begitu pula seterusnya. Share harga terendah yang diterima petani terdapat pada saluran pemasaran ke-8 yaitu sebesar 29,85. Sedangkan untuk share harga tertinggi yang diterima petani terdapat pada saluran pemasaran 1 sebesar 100% dan saluran pemasaran kedua sebesar 86,03%. Hal ini yang menyebabkan karena pada saluran pemasaran 1 petani langsung memasarkan produk durian ini kepada konsumen, sedangkan untuk saluran pemasaran ke-8, lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya itu sangat panjang. Selanjutnya mengenai jurnal kedua. Margin pemasarannya pada saluran 1 dan 2, petani langsung memasarkan durian kepada konsumen akhir dan tidak ada lembaga pemasaran yang terlibat, sehingga tidak terdapat nilai margin pemasaran. Share-nya 100% bisa dilihat di tabel. Harga jual petani untuk saluran 1 26.428 dengan share-nya 100%. Untuk saluran kedua, share-nya juga 100%. Pada saluran ketiga, lembaga pemasaran yang terlibat hanya sedikit dan keuntungan yang diambil juga tidak terlalu tinggi, sehingga harga jual yang ditetapkan relatif lebih murah, yaitu dengan harga jual petani 9.500, share-nya 27,14%. Pada saluran keempat, banyak lembaga pemasaran yang terlibat dan keuntungan yang diambil dari masing-masing lembaga pemasaran relatif lebih besar. Hal ini menyebabkan harga jual durian juga menjadi lebih tinggi dengan share 25,71%. Sedangkan biaya yang dikeluarkan pedagang pengecer terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya transportasi dari petani ke kios pedagang pengecer di luar Kelurahan Sumber Agung dengan menggunakan mobil pick-up ukuran kecil. Upah yang diperoleh tenaga kerja pada saluran 3 sebesar Rp150 per buah. Sedangkan untuk farmer share-nya, jika dilihat dari jumlah penjual dan pembeli yang tidak sebanding, maka pemasaran durian di Kelurahan Sumber Agung ini dinilai belum efisien, karena struktur pasar durian berada dalam bentuk pasar oligopsoni. Akibatnya, petani mempunyai kekuatan yang lemah dalam pembentukan harga dari hasil durian yang dipasarkan. Petani durian yang berada di Kelurahan Sumber Agung hanya menjadi penerima harga atau sebagai price taker. Jadi apa kesimpulan dari jurnal 1 dan jurnal kedua? Untuk jurnal pertama, seluruh saluran pemasaran durian sudah efisien jika dilihat dari analisis efisiensi harga, karena seluruh nilai selisih harga lebih besar daripada nilai rata-rata biaya transportasi dan sortasi, seperti yang telah tadi dijelaskan. Namun, jika dilihat dari analisis efisiensi operasional, diketahui bahwa penebas lokal pada saluran pemasaran 3, pengecer lokal pada saluran pemasaran 4, dan tengkulak pada saluran pemasaran 6 dinilai belum efisien karena lembaga pemasaran yang terkait tidak membawa buah durian sesuai dengan kapasitas yang dapat diangkut oleh motornya. Karena dengan pertimbangan takut motornya itu rusak. Sedangkan kesimpulan untuk jurnal kedua yaitu saluran pemasaran durian di Kelurahan Sumber Agung terdapat 4 saluran pemasaran. Berdasarkan analisis saluran pemasaran durian, saluran yang paling efisien yaitu saluran ketiga, dari petani ke pedagang pengecer lalu ke konsumen akhir. Hal ini karena saluran ketiga memiliki total margin pemasaran yang rendah yaitu
Rp25.500 dan share petani paling tinggi 27%. Berdasarkan struktur, perilaku pasar, dan sebaran margin yang tidak merata, maka pemasaran durian di Kelurahan Sumber Agung dapat disimpulkan belum efisien dan cenderung membentuk pasar oligopsoni atau oligopoli. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.